Sebenarnya strategi entry itu hanya ada dua, kita menggunakan break level atau reversal. Atau pembalikan. Di sini pembalikan bahasanya adalah pembalikan, yang ke sini adalah penerusan ya. Penerusan dimaksud adalah penerusan tren. Pembalikan dimaksud adalah pembalikan dari tren yang ada sebelumnya. Jadi kalau berada di tengah konsolidasi ya kita tentu kalau terlalu dekat atau konsolidasinya pendek ya kita lebih baik menghindari ya. Tapi kalau terlalu jauh target yang kita rencanakan sudah cukup ya enggak masalah. Misalkan sampai di atas kita entry sell sampai di sini cukup misalkan untuk targetnya ya enggak masalah. Tapi jika terlalu pendek enggak cukup nih targetnya maka hindari. Nah, kita nanti menggunakan dua strategi ini, dua strategi yakni break dan reversal. Break itu berarti break dari levelnya. Misalnya seperti ini, kemudian dia break ke atas. Ini di sini ada resisten, dia break di sini. Maka kita entry-nya buy di situ. Ini adalah menggunakan break level. Break area resisten. Nanti bisa break dari retracement-nya ya. Yang paling banyak adalah break levelnya. Berarti berlanjut. Kita bisa menggunakan buy secara eksekusi langsung menunggu konfirmasinya. Di sini sudah ada break sudah selesai terbentuk baru kita buy atau kita bisa menempatkan posisi buy stop pending ya di atas levelnya di sini. Misalkan kita tempatkan buy stop juga boleh ya. Sebenarnya kalau pending itu harga kita lebih baik, kita bisa mendapatkan harga yang terbaik kalau kita menggunakan pending order. Tapi ada kalanya juga kita bisa menempatkan secara langsung, buy langsung dengan catatan sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Nanti seperti apa caranya? Ya tadi kalau break ini berarti sudah harus ada break dari level itu yang signifikan ya, breakout signifikan. Breakout signifikan. Apa dimaksud dengan signifikan? Yang dimaksud dengan signifikan itu berarti breaknya harus terlihat betul-betul jelas dengan kondisi candle yang tebal. Ya, tidak terlalu kecil dan tidak mepet dan juga tidak ada sumbu yang panjang di sana. Kalau ada sumbu panjang nanti bisa berbalik meskipun break. Ya, minimal dia tebal kemudian tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang sumbunya. Itu nanti valid. Penerusan dulu. Ini adalah break dari level resisten. Ya, break itu dia harus signifikan. Signifikan itu dia harus menembus dengan bodi yang tebal dan di atasnya tidak ada sumbu yang panjang. Tidak ada sumbu yang panjang yang itu bisa mempengaruhi nanti dari penolakan yang ada. Maka ini masuk di break yang valid seperti ini atau yang signifikan. Sehingga kita bisa menempatkan posisi buy itu di sesudah candle itu selesai. Itu kalau kita eksekusi langsung namanya, menunggu candle ini selesai dulu terbentuk. Jadi kalau kita menggunakan H1, 1 jam sekali, maka tunggu candle konfirmasi ini, tunggu sampai selesai. Jadi 1 jam harus selesai. Kalau kita menggunakan M15, misalnya kita menemukan pola seperti ini, maka menunggu candle break ini adalah 15 menit. Bedanya di situ. Iya. Nah, kalau kita menggunakan syarat ini terpenuhi, artinya
break dari level baru kita entry di sini, maka kita menunggu menunggu candle itu selesai. Tetapi kita juga bisa menggunakan alternatif lain. Kita bisa menggunakan pending order, misalkan di sini yang tertinggi di sini ya ada sumbunya. Ini resistennya tadi di bawah. Sebenarnya yang banyak disentuh kan di sini. Ya, banyak disentuh itu di sini disentuh, di sini disentuh, di sini sentuh. Ini yang kita jadikan sebagai garis. Tetapi karena ada sisi sebelah kiri ada sumbu, maka pending ordernya buy stopnya di atas sumbunya. Sehingga kita menempatkan buy stop itu di sini. Iya. Kalau kita menggunakan pending, berada di 2053,55. Bedanya apa dengan kita menggunakan nah, ini jangan sampai tersentuh sebelah kanan juga, jadi lebih di atas lagi ya. Di kanan dan kiri harus di atas. Bedanya kalau kita menggunakan pending, tentu kita sudah ukur ya, kira-kira jarak dari running atau dari close posisi yang sebelumnya ini ke sana sekitar 500 sekian ya. Jadi nanti kalau misalkan satu candle ini panjang, kita bisa selesai dalam satu candle, tidak perlu menunggu candle selesai ya. Misalkan sudah naik 700, kita targetnya cuma 600, berarti sudah dapat duluan. Bedanya Hmm, kalau kita menunggu break, ini kan menunggu selesai dulu. Ini belum tentu pendek, bisa juga panjang. Dan iya. kalau sudah panjang, sudah terpenuhi daily range-nya, maka bisa juga nanti langsung balik turun. Mm-mm. Ya, meskipun break, tapi bisa balik turun. Maka hati-hati nanti kalau dia break, kalau sudah daily range-nya terpenuhi, sebelah kiri juga membentur satu resisten, maka walaupun dia break tebel, signifikan, dia bisa berbalik 180 derajat. Dia langsung bisa kembali turun. Iya. Nah, terus yang mana yang paling baik? Semuanya dicoba, dua-duanya harus dicoba. Nanti kita coba pending, kita coba menunggu. Ya seperti itu, kalau menunggu break masih pendek, masih cukup. Kalau masih breaknya panjang, ya kita nggak usah masuk, ikut follow breaknya. Iya. Kita ikut pembalikannya. Begitu caranya nanti ya. Karena nanti selalu break itu tidak selalu lanjut. Ada juga nanti sebelah kiri ada benturan, daily-nya terpenuhi. Itu nanti bisa berbalik. Oke, itu adalah parameter untuk melihat nanti penerusan ya atau break levelnya.